Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pak Wahyu dalam mata pelajaran prakarya untuk kelas 9. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang produksi kerajinan bahan keras buatan, yaitu dari kaca. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang proses produksi kerajinan bahan keras alam, maka pada kesempatan kali ini kita akan mencoba belajar tentang kerajinan bahan keras buatan, yaitu dari kaca. Ya, kerajinan lukis kaca yang akan kita pelajari di sini adalah jenis kerajinan yang menampilkan gaya lukisan di atas media kaca. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa di Indonesia ada beberapa wilayah masyarakat yang dikenal sebagai penghasil kerajinan lukis kaca. Di antaranya adalah di Cirebon, Jepara, dan juga daerah lain yang ada di Kepulauan Jawa. Selain lukis kaca, ada juga kaca patri. Kalau lukis kaca itu dibuat dengan cara melukis kaca sesuai dengan pola yang diletakkan di bawah kaca, sedangkan kalau kaca patri itu menggunakan teknik mematri seperti menyolder begitu pada bagian sambungan kacanya. Ya. Ini ada dua jenis teknik yang digunakan dalam membuat kerajinan kaca ini. Ya, yang satu adalah dengan cara melukis di atas kaca, dan yang kedua adalah dengan model kaca patri. Ya, kita lanjutkan. Untuk membuat kerajinan lukis kaca, ini ada beberapa bahan yang perlu kita siapkan, yaitu tentunya kita butuh kacanya itu sendiri. Kaca bisa berupa kaca lembaran atau kaca yang berupa botol, piring, itu juga termasuk jenis kaca, ya. Kemudian selain kaca itu sendiri, ada juga cat yang digunakan untuk mewarnai, dan juga tambahannya ada thinner. Thinner ini sebagai alat atau bahan untuk mencairkan cat. Ya, selain bahan, tentu saja kita juga memerlukan alat yang digunakan untuk pembuatan kerajinan lukis kaca ini, ya. Nah, apa saja alat yang dibutuhkan dalam kerajinan ini, ya. Yang pertama adalah pena, ya, anak-anak. Pena. Nah, pena ini digunakan untuk membuat outline objek gambar yang sesuai dengan desainnya, ya. Jadi biasanya outline ini berupa contoh gambar yang diletakkan di bawah kaca, kemudian dengan pena ini kita menjiplak, ya, atau ngeblat istilahnya. Nah, yang kedua adalah kertas rancangan. Nah, inilah objek yang akan digunakan untuk dilukis pada kaca. Ya. Jadi yang pertama pena, kemudian ada pola atau kertas rancangan. Nah, alat yang berikutnya yang digunakan adalah cutter. Cutter ini digunakan untuk mengerok gambar yang
salah ya. Jadi ini karena kalau dihapus kan nggak bisa, maka perlu pisau atau cutter untuk mengerok gambar yang salah. Kemudian alat yang lain adalah kuas, ini digunakan untuk mengecat. Nah, alat berikutnya tentu saja kita butuh meja untuk alas agar kita dapat melakukan atau melukis ya di atas kaca, ini sebagai alas. Kemudian ada lap yang digunakan untuk membersihkan sisa cat pada ujung pena ataupun pada kaca. Ini opsional saja kalau lap ini. Nah, anak sekalian, ini adalah beberapa contoh produk kerajinan lukis kaca yang mungkin bisa kalian perhatikan atau kalian lihat di sini. Yang pertama di situ ada lukisan gajah di atas awan, ya ini berupa lukisan. Kemudian ada pemandangan sunrise, ya. Kemudian ada, kalau yang nomor 1 dan nomor 2 ini media kacanya adalah lembaran. Kemudian yang ketiga ini melukis di atas botol yang di situ berupa bunga. Kemudian, nah ini yang terakhir ini adalah bunga pada jendela kaca ini yang tadi dikatakan menggunakan teknik patri, nah, di mana ada bingkai ya atau pembatas atau pola yang dipatri, yang dimasukkan pada alas kaca ini ya. Ini model patri yang terakhir. Nah, kemudian anak-anak ya untuk proses pembuatan lukis kaca itu sendiri ya dimulai dengan yang pertama membuat gambar sebagai pola ya, membuat gambar sebagai pola. Kemudian gambar ini bisa diambil atau bisa mengambil dari internet ya, jadi tidak harus menggambar, tapi misalkan sudah ada polanya yang kita download dari internet, kemudian bisa kita gunakan untuk sebagai pola yang selanjutnya ya. Pola ini kemudian kita taruh di bawah kaca, dan kemudian setelah ditaruh di bawah kaca kita buat polanya di atas kaca menggunakan pena yang saya katakan tadi. Nah, setelah pola itu jadi, kemudian proses selanjutnya adalah proses memberi warna pada gambar dengan cat. Setelah proses pewarnaan, kemudian dilanjutkan dengan menutup seluruh permukaan kaca dengan cat. Jadi mungkin backgroundnya juga perlu dihias dan seterusnya. Dan proses terakhir adalah mungkin ketika ini sudah jadi maka perlu dibingkai. Nah, anak-anak, selanjutnya ya, mari kita lihat tayangan video berikut ini tentang kerajinan lukis kaca. Selamat menyaksikan. 세상에 모서리 그 부정하게 커버린 걸칫거리 outsider 걸음걸이 옷차림 이어폰 넘어 플레이리스트 음악까지 다 마이너 넌 가르지 붉은 고개 위 환한 빛 조명이 어딜 비추는지 내려도 저리 결국 알게 될 길 더 원하는 You're my celebrity 잊지 마 넌 흐린
있지 아직 여따핀 널 위해 쓰였지 오래된 사랑지 헤매도 저리 웃음 짓게 될길 더 원해나니 You're my celebrity 잊지마 넌 흐린 어둠 사이 왼손으로 Ya, demikianlah tadi sebuah tayangan video ya, salah satu contoh bagaimana kerajinan lukis kaca itu dibuat ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian, memotivasi kalian untuk berkarya dengan cara membuat kerajinan lukis kaca. Terima kasih untuk pertemuan pada kali ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.